warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Tapi sebelumnya saya mau opening dulu ya, Cin. Mangga. Sahabat TDA, ketemu lagi bersama saya Kang Onik di TDA Menyapa. Kali ini spesial banget karena ini tuh sudah dinanti-nanti ya. Saya mau ngegerebek salah satu member TDA yang luar biasa ya. Amin. Walaupun jualannya ini burayot nunggagayot, tapi omsetnya tuh konon kabarnya melebihi legenda Siguriang. Silakan Ibu untuk memperkenalkan dirinya di tayangan Sahabat TDA Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TDA, perkenalkan saya adalah member TDA baru di Garut. Oh, baru tapi bergabung. casingnya nggak baru ya. Soalnya nggak ada plastiknya. Baru dua bulan kayaknya gabung di TDA. Nama saya Farida, saya dan suami Arijal bergerak di bidang kuliner, Burayot Simadu, brandnya sudah mulai sejak tahun 2017. Oh, lama juga ya Bu ya. Lumayan. 2017 sekarang 2022 berarti berapa tehong? Jalan 5 tehong. Jalan 5 tehong lamun budak mah geus TK nya eta teh. Berarti sudah Golden mengenyam asam manis pahit pehernya kehidupan berbisnis ya. Alhamdulillah. Dimulai dari minus ratusan juta sebetulnya Burayot Sok atuh ini. diceritain Ibu teh jualan apa gitu ini teh. Kalau sekarang produknya cuma satu. Kita fokus di sini di Burayot aja satu jenis. Kalau ini tuh lahir dari kegagalan bisnis yang pertama. Bisnis yang pertama apa? Bisnis yang pertama itu dioleh-oleh goreng tempe Bandung. Oh. Sama sih nggak goreng dadakan 3 tahu gitunya, ini ge dadakan Burayot. Tapi kan orang mah banyak yang sukses meureun, kita mah enggak tertakdirna lain meureunnya. Justru ini teh kasih sayangnya Allah. Ulah sarua jeung batur meureunna. Kudu bangkrut heula cenah gitu. Aduh, aku mendengarkan kata-kata itu bagaikan ditusuk bola hati ya. Bangkrut, tolong dicatat. Terus gimana Bu? Iya, jadi apa ya? Abis nikah, baru nikah 2 bulan langsung bangkrut. Batur mangunah gitunya, bulan madu, ya bulan bangkrut. Jadi ya, pokoknya pertama karena awalnya sih AA yang bisnis ya, saya mah bukan basic bisnis sebetulnya saya mah. Basic meakeun duit ya. Hoyong nama gitunya. Tapi ya akhirnya kayak dipaksa gitu buat belajar bisnis gitu. Dari kegagalan ke bangkrutan kemarin itu memang sisa utang di beberapa bank. Ya bangkrut karena disayangi Allah biar kita teh nggak makan uang riba. Tidak terlena dengan kekayaan yang semula istilah nama. Berarti waktu itu memulai usaha itu kalau memang begitu caranya tanpa ilmu mungkin ya? Enggak. Karena apa? Meniron tetangga itu bisnis eta maju. Kenapa? Bapak Rijal? Iya, awalnya gitu. Kok ada yang bersaut ya di luar situ? Mana ini banyak setan ya rumah ini. Karena memang awalnya kan yang bisnis suami gitu ya. Jadi ya bisnis yang bangkrut pertama juga memang suami. Gitulah karena tabiat hutang itu katanya kan bertambah dan bertambah. Jadi awalnya kayak pinjam dulu. Kalau nggak salah pinjam pertama 10 juta, merasa udah bisa melunasi, akhirnya top up. Bisnis pertama berapa tahun itu sampai? Sekarang 7 tahun. Dulu 7 tahun. Dulu pertama. 7 tahun. Enggak, bisnis tahun. Yang tempe itu 7 tahun. 7 tahun itu tuh buka 3 cabang. Oh, berarti punya sempat utang naik segede dulu itu dong. Bagus, makanya ditawarin banyak bank waktu itu teh. Gitu, jadi dilirik. Si Bangkok mah eta mah misalkan aya nu maju teh sok nderatang. Dilirik gitu kan, manis-manis banget gitu ya kalau pas lagi ditawarin akhirnya mah. menumpuk lah. Akhirnya menumpuk. Dan kucuk-kucuk bangkrut gitu, menyisakanlah pundi-pundi utang itu, tapi akhirnya kelunasin sama Burayot yang modalnya kela. Apa? Itu teh kan kalau dari tempe ya, ujung-ujung misalkan ke tempe, misal rada deket jauh saeutik oleh-oleh Garut. Nah, jijik kana Burayot. Sebetulnya Burayot ini bisnisnya mamahnya AA dulu. Makanya di sini ditulis sejak 1993. Oh, oke. Ini tuh sebenarnya bukan tiba-tiba ada, memang udah dijalani bisnis keluarga. Bisnis keluarganya AA almarhum mama.
Jadi sebelum AA jualan tempe itu dulu AA waktu SMA udah jualin ini. Cuma sistemnya nggak ngegoreng dadakan, disimpan di setiap outlet toko-toko oleh-oleh, dititip lah gitu. Karena konsepnya dititip meren ya, jadi kan seminggu, ini kekuatannya cuma seminggu kalau nggak laku ya akhirnya dibuang gitu. Nah pas di Tasik itu kita kan pernah nganggur 9 bulan nggak punya. Wis jadi orok ya 8 bulan di kandungan. Iya, nganggur 9 bulan, balik ke Garut. Nah di sini tuh ya jual apa aja ya yang bisa dijual, ngereselleran itu banyak. Mau masuk sekalian itu mondar mandir tukang make upnya. Terus gimana? Itu belahan hati aku. Oh. Terus gimana? Ya Aku jadi asisten rumah tangga dulu. Gitu. Ya. Ketemu sama ini ya, menakutkan. TDA tuh udah tahu dari di Tasik sebetulnya. Malah kenal sama ini juga kan masuk TDA diojok-ojok sama TDA. Ya itu mah nanti ini ngomongin ini dulu. Iya, nah ini teh si Burayot ini teh pas gini ya, kalau UMKM tuh seru, ngobrolin bisnis jadi nggak mana nggak kayak itu coblak. kan dia. Jadi pas di Tasik 9 bulan kan kita nganggur tuh di sini. Kita jualan ngeliselin yang lain kayak sama kayak TDA juga tuh popok baju pernah jadi Siapa agen. TDA ya? Kang Pahan. Oh, Ibu Ketua TDA Garut ya. Iya, Teh Nadia Tasania. Terus pernah jualan Hafiz doll, boneka yang Oh berarti masa rentang itu teh nggak langsung ke sini tapi Enggak. tersesat dulu kemana. pencarian gitu. bisnis yang lain dulu banyak. Can nu nagih reang gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak nyampe si debt collector, paling manajer si marketingnya sama kepala banknya yang datang. Emang telat berapa bulan itu? Sampai SP3. Pas SP3. SP3 sampai terus jig ke sini gimana? Nah pas udah karena selama kita ngejualin resell itu dikumpul-kumpul lah uang tehnya istilah nama, kekumpul lah sebesar 2 juta rupiah. Nah teh udah ada pikiran jualan Burayot ya si nama di Tasik cina bakal bagus. Cuma awalnya memang sempat ditentang. Abi ke sebenarnya dulu teh sempat kayak atuh ya riweuh gitunya. Dah kan Burayot mah berasnya harus direndam dulu semalaman baru digiling, nggak bisa pakai rose blend yang tepung beras yang udah jadi kayak gitunya. Iya harus benar-benar harus basah lah gitu si tepung nate. Terusnya prosesnya kan agak panjang, bangga cenah. Ribet tuh pokoknya bangga ya. Kalau kata orang Sunda mah bukan bangga ya, tapi ribet. Ribet gitu. Bangga mah aku bangga padamu terus. Sampai ke orang tuanya si AA juga sama. Riweuh cenah tempe ge can kaurus cenah geus dek jualan nu anyar gitu. Tapi beliau mah memang kalau udah ada niatan kuat teh nyobaan weh gitu dan, ininya. Feeling bisnisnya mungkin iya bakal cocok gitu. Feelingnya bagus gitu. Dibikin konsep The Power Up Kepepet juga memang benar The Power Up Kepepet. Itu kok ada suara nggak ada bentuk ya? Aku jadi merinding gitu. Gimana? Sini saya. Ya akhirnya itu ketlak-ketlak sendiri ngedesain kira-kira kumaha carana Burayot teh ngagorengna dadakan bisa show up, orang lain bisa lihat proses konsepnya ngegorengnya. gitu. Dibikin ya terinspirasi dari tempe juga karena tempe ketika ngegoreng dadakan di situ orang-orang tuh pengennya anget. Nah Burayot pun selama ini kan orang tahu Burayot di nikahan, di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha atau di hitanan, tanpa tahu ngagoreng nanti siga kumaha gitu kan ya. Jadi gimana caranya orang teh tahu prosesnya dari awal adonan sampai jadi Burayot itu. AA sendiri yang bikin mejanya, etalasenya ke kumaha carana ngagantungkeunana nya ngabe kan Burayot digantung tuh ya. Kan istilah Burayot teh ngagayot kan. Bahasa Sunda ngaburayot ngagayot. Siga taeun ya. Ngagantung siga lalai. Sebentar, sebelum ke sana saya mau lihat dari sisi psikologis dulu ya. Itu teh kan kalau tempe teh kan meureun sudah berjalan lama, udah banyak alat-alatnya ya. Iya. Kenapa tidak diterusin aja itu tempe daripada nggak modal yang baru lagi? Itu tempe masih jalan. Jadi dalam kondisi waktu itu tempe jalan tapi cuman sudah nggak terlalu naik gitu. Dan sudah diserahkan ke keluarganya AA, ke mama sama ke bapak. Jadi ruginya, jadi yang bertahan itu cuma satu tempe yang di pinggir jalan. Tempe yang nyewa di ruko tuh 3 kali nyewa ruko. Jadi utang gede teh karena nyewa ruko. Oke. Karena kalau goreng tempe itu itemnya lebih dari 100 item. Oke. Dan modalnya muternya lama, hampir 3 bulan.
gitu istilahnya. Jadi nggak ada pilihan selain tutup, daripada Iya. diterusin bakal terus begitu. Akhirnya tutup mempertahankan ini satu yang di jongkok yang istilahnya kaki 5 gitu ya, si tempe itu teh. Sekarang masih ada? Kemarin diserahin ke mamangnya. Udah nggak diurus. Berarti fokus ke sini. Dan burayot itu memang modalnya tuh ringan Kang, cuma butuh kompor, katel, gas istilah namanya, araya lah gitu barang nate. Dibongkar tuh Gitu. bisa narurutan. Nah, kalau ini ya, kalau kita mah seneng-seneng aja ya cuman nah kalau ini si burayot ini sendiri berarti rahasia dari turun temurun. Iya. Awalnya si A tuh nggak tahu gitu, nggak bisa bikinnya atau memang udah bisa. Nggak bisa, ya bisa makan doang dulu mah gitu istilahnya si mama bikin. Belajar. Akhirnya karena HPP kecil, biaya ininya kecil, ya udahlah difokusin ke sini. Ada gitu. Gitu. Difokusin ke sini. Awal langsung jualan ke yang goreng langsung itu. Di Tasik. Oh di Tasik Tasik awalnya. kan waktu itu jualan tempenya di Tasik. Jadi kita teh 7 tahun bangkrutnya di Tasik. Terus di Tasik gimana burayotnya sendiri jalan? Awalnya juga kan gitu kan pertanyaannya, ini kan bukan daerah asal gitu kan ya, bukan daerah asal burayot, bukan dari Garut. Cuma kan di Tasik juga cus-cus sama kue cincin banyak peminatnya. Nah ya udah dicoba dulu kata Ate gitu. Kita ngebandingnya gini, nggak usah ke Garut, burayot terus ayah di Tasik gitu waktu itu teh bikin spanduk teh kayak gitu. Dan alhamdulillah antusiasnya bagus, jadi kita kayak woro-woro dulu. Saya di bagian marketing nyawa dulu teh, masuk ke kuliner Tasik, masuk ke grup-grup mana, woro-woro ternyata antusiasnya banyak, naon gitu, penasaran. Jadi pas buka tuh udah langsung rame waktu itu teh, alhamdulillah. Masih sampai sekarang? Sekarang udah nggak ada di Tasik. Kenapa? Karena pas waktu itu teh pindah lagi ke Garut karena almarhum mama sakitnya, pindah nggak ke kontrol lah, setahun setengah teh nggak ke kontrol, udah jarang ke Tasiknya gitu. Oh jadi memfokuskanlah di Garut. Ya. Padahal Garut sendiri itu pasti banyak saingan dong ya. Cuman konsepnya yang berbeda. Iya, udah ini mah udah feeling kata beliau teh. Kalau nanti kita pindah ke Garut harus bisa minimal mengunci berapa titik cina gitu. Karena orang Garut semuanya bisa, istilah namanya. Nah, ini sahabat, kalau sahabat bertanya-tanya atau kenapa si burayot Cimadu ini adalah pionir atau pemula, dia jualan dengan cara begitu ya. Nah sekarang tuh banyak yang ngikutin. Jadi burayot itu jadi banyak di pinggir jalan. Kalau saya dulu tahu burayot ini yang dijual cuma di pasar atau misalkan di rumah-rumah kampung yang dipesan ke isi ibi-ibi apa cece. Sekarang burayot ini sudah dijual langsung dicetak di situ dan pionirnya itu burayot Cimadu gitu. Nah itu teh kalian teh sadar bakal ditiru gitu. Sadar 100% sadar nggak apa ya kita nggak bisa istilahnya nggak bisa nyareknya, nggak ulah-ulah gitu kan istilah nama kalau kata orang Sunda yang nggak bisa. Tapi yang sekarang bermunculan itu bekas pegawai atau memang orang baru bekas pegawai cuma satu sih. Oh yang bekas pegawai ada, yang orang baru juga ada, tapi tenan naonnya. Ya nggak apa-apa karena kan ya yang pertama sih buat jadi mengangkat lagi. Kan orang-orang taunya kalau ke Garut dodol gitunya atau kulit domba nawelah gitunya. Sekarang dengan maraknya teman-teman lain gitu ya. Ya sebetulnya sih kompetitor kita teh ya ada bagusnya juga gitu kan ya istilahnya buat kita teh. Jadi orang semakin sering membaca nama burayot akhirnya nempel ke orang-orang teh oleh Garut teh burayot, nama burayot. Tapi gitu. Sepede itukah dengan burayot Cimadu apa rahasianya? Yang bisa membedakan burayot Cimadu dengan burayot yang lain. Kalau gitu. versi kami sebagai owner, yang pertama kita semuanya posisinya di outlet. Jadi insya Allah kebersihan dan kerapihannya terjaga. Bukan di pinggir jalan banget gitu ya, tapi ada outletnya. Ya kita sewa toko semua itu. Yang kedua katanya rasa. Walaupun saya belum pernah mencoba buat yang lain gitu kan ya, tapi kita tahu dari konsumen yang pas datang kenapa beli di sana mah gak alun, kenapa di sana mah cenah teuas gitu, enakan di Cimadu gitu. Kadang yang lewat testimoni langsung dari WA juga kayak gitu.
Jadi memang ya ada PR juga buat kita, harusnya kita tahu juga kompetitornya gimana rasanya bulayotnya gitu. Dan tadi sekelebatan ya kita suka ngedenger suara-suara celetukan tanpa ada raganya ya. Itu biasa manajer ibu ya. Dan memberi masukan tadi apa katanya Bu? Apa PR? Oh PR-nya apa? PR-nya harus nyobain. Oh harus dicobain kompetitor. Nah Bu, ininya sendiri tentang marketingnya sendiri ini hanya offline saja atau sudah online atau gimana? Awal dulu pertama kali di Tasik pakai online teh itu sok bisa delivery order via Facebook gitu ya dulu teh. Tapi memang outletnya offline ada gitu ya, outlet offline-nya. Tapi kewalahan karena waktu itu kita yang ngegoreng, kita yang delivery orderin waktu itu teh sampai ke Ciamis kita nganterin sendiri waktu itu teh dari masih Tasik konvensional. Aku kita sendiri. Ngomong-ngomong udah berapa outlet sekarang? Sekarang mah alhamdulillah dititipin 12 tapi satu off jadi 11 lah. Nah, itu kan 12 bukannya nambah beban pikiran. Ibu pakai sistem apa? Apa mereka ngadonin langsung di sana atau kita cuman dengan sistem seperti apa gitu? Pelatihan untuk memasak atau gimana? Awalnya juga nggak langsung 12, pasti kan satu dulu. Habis satu dulu gitu mikirnya kumahanya dah hese ngagoreng bulayot teh gitu kan ya, nggak semua orang bisa gitu. Tapi kata si Ate bisa insya Allah kalau dilatih. Jadi dulu waktu pertama kali dilatih juga gitu, kita rekrut satu orang cobain dilatih walaupun ujung-ujungnya banyak bulayot yang gagal gitu kan, istilahnya mah tengah bentuk tengah bulayot nah gepeng ya tutung ya naon gitu kan ya. Tapi ya dari situ karena kita capek aku sendiri mah gitu kan ya, dan nggak mungkin kan kalau bisnis semuanya dikerjain sendiri, superwoman ya kayak Superman kan nggak mungkin gitu kan ya. Ya udah kita nge-training walaupun dengan resiko banyak yang gagal 3 hari pertama. Berarti di training dulu sebelum dia siap ditaruh di situ. Iya, nah untuk ininya, untuk itu tuh bahasanya apa ya kalau untuk si adonan teh diadon sama kita? Dulu ngadonan sama kita sendiri, sekarang udah ada yang pegang adonan. Tapi di split kan supaya tidak terjadi kolam dalam kolam kan? Iya dulu pernah soalnya, sekarang mah udah enggak, jadi udah dikasih tahu kayak ada kontrak kerjanya kalau misalnya nanti berhenti dari bulayot Cimadu ya, terutama buat yang ngadonan ya, buat yang ngadonan. Oh intinya timnya beda lah sama jualan. Beda ngadonan satu orang. Ngadonan satu orang. Tapi mereka juga nggak bisa kalau misalnya kayak kita kan adonan sekarang dalam bentuk besar ya, jumlah besar, pakai kuali besar gitu ya, dalam satu kali ngadonan per 50-60 kilo lah gitu. Jadi dia nggak tahu kalau ngadonan sekedik teh kumaha gitu. Dia nggak tahu, tahunya pasti segitu gitu. Dan kita mah udah ngasih ini aja, jadi udah ada SOP takarannya. Ya udah. Bagus ya, berarti ini udah sistematis. Belajar lah bertahap, dulu mah enggak. Tadi kan nggak boleh nanya omset ya. Tapi kan penasaran dari 12 tenan itu teh per minggu, per bulan, atau per hari omsetnya? Diambilnya per minggu. Berapa? Karena jumlah outletnya kan jauh-jauh, kalau tiap hari capek. Berapa Cin? Berapa ya? Berapa digit gitu? 2 digit. Sekitar berapa yo? 30 jutaan mungkin ya. Amin. Mudah-mudahan lebih. 120 juta Cin sebulan tuh omset ya. Kita ambil 30% lah, lumayan lah ya. Ya Bu ya. Ayaan, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu dari yang penting mah karyawan bisa kebayar, modal bisa muter. Karyawan total berapa ya? 25 itu keseluruhan. Ada yang dulu lebih banyak karena kemarin tuh tahun baru kita punya target baru, yang merasa terbebani oleh target pada mundur. Ada 5 orang kemarin yang mundur. Oh harus ada target. Tapi padahal baru juga rencana nanti insya Allah kita ada target penjualannya, belum juga direalisasikan sudah mundur, tapi yang apa-apa. Rencananya ditargetinnya berapa? Maksudnya gimana? Jadi gini kan, misalnya kayak outlet Ranca Bango nih, Ranca Bango kan misalnya 1 bulan bisa nembus di 300 kemasan yang besar, 300 kemasan yang kecil misalnya teh. Nah pengen ditargetin teh bulan depan atau setiap bulan nggak boleh kurang dari situ, atau
Kalau lebih nanti kita ada reward gitu. Dengan cara apa mereka? Kan mereka jualan bukan marketing. Kalau dari pihak manajemen? Dari pihak manajemennya rencananya mereka juga bisa jadi reseller kita. Jadi boleh silahkan jualin dengan harga reseller. Oke, berarti kalau selama ini mereka sistem gaji apa persentase? Gaji, persentase nggak ada? Enggak. Gaji di Paling bonus di angka beda-beda sih. Mirip udah mau UMR lah, di bawah UMR sedikit. Kalau bonus beda lagi. Bonus beda lagi. Bonus kalau bisa menjual berapa piece? Penjualan berapa piece ya? Bonus mah istilah nama kayak kumakannya orang. Nggak ini jadi nggak matok. Kalau ngelihat oh ini bagus minggu ini ya udah kasih bonus gitu. Oh sih iya mah dagangnya berhujanan. Bere bonus gitu aja. Gitu lah. Kebanyakan cewek apa cowok? Perempuan. Dulu kita nggak nerima cowok, tapi pas tahun kemarin 2021 ada cowok. Baru ada cowok 2021. Satu outletnya itu pegawainya berapa orang? Rata-rata 2. Oh, Dulu 2. ada sampai 4 waktu sebelum pandemi. Karena kalau 2 yang cabang mah sih yang 4 cuma itu. Jadi satu shift 2 orang, satu shift 2 orang. Karena kewalahan kalau misalnya cuma pegang satu kasihan. Bisa eureun tatih we gitu, ngegoreng gitu. Selaku itu ya Bu dagangan Ibu. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan pandemi segera hilang. Nah, sekarang tuh pandemi lagi, itu ngaruh nggak dengan jualan? Enggak ada, makanya kita awalnya tuh sebenarnya 2021 kemarin tuh nyampe di angka 15 outlet, tapi karena ya belajar juga kan ada KMB juga kan kemarin. Kata Kang Alek kan apa namanya? Siapa itu Kang? Lord Alek. Mentor KMB. Mentor KMB-nya kan katanya si bisnis yang saat itu adalah bisnis yang bisa membiayai bisnisnya sendiri gitu. Akhirnya ya ada beberapa outlet yang kita cut di bulan Januari kemarin. 3. Ya karena dia dibiayain kuno lain. Oleh yang lain sudah disilang gitu. Ya memang selama ini sudah disilang kebanyakan, tapi ya ayaan keneh gitu istilah nama. Nah akhirnya yang benar-benar nggak ada ya udah kita cut. Memberanikan diri untuk. Kalau rencana ke depan ini berarti udah offline online berarti. Sekarang online, ada online-nya dari 2021. Jualannya pakai apa? Shopee sama WhatsApp. Oh, Shopee. WhatsApp Iya, dari maksudnya, mana? Kan jadi dulu mah gini, kalau ada yang beli online itu hanya konsumen yang langsung chatting ke kita. Ya sama sih sekarang Sama jadi offline atunya. Jadi yang dulu offline atau ada yang misalnya dia searching di IG atau searching di Facebook, searching di Google pengen dikirim gitu awalnya berarti masih tahap orang nyari, enggak Ibu menawarkan misal diiklanin belum ya? pernah satu kali Facebook Ads dulu teh. Gimana Enggak satu kali, tahun kemarin pakai Facebook Ads, pakai jasa Facebook Ads sekalian beli website waktu. Bagus. Ternyata setelah diperhatikan apa mungkin salah sasaran kali ya, karena saya ngejasanya ke Yogyakarta. Kitanya di sini. Ternyata yang order itu orang-orang yang ya di Facebook teh yang di kampung-kampung pisan gitu, cenah hashtag ke ATM, kadang malah nggak punya WA, punyanya cuma Facebook doang gitu, jadi nanti nggak masuk sasaran. Padahal 2021 istilahnya salah targeting, salah targetingnya kemarin. Itu berarti yang banyak input masih dari Garut, keneh atau dari luar? Dari luar Garut. Banyakannya yang minta kirim online dari luar. Alhamdulillah sekarang dipermudah dengan adanya ini, kemasan ini. Ini juga kalau nggak tahun lalu dapat CSR ya nggak ada juga nih. Nah, setelah Ibu kan jual user ya, membuka untuk reseller, dropshipper atau apa gitu? Reseller Berapa persen? Tapi nggak banyak karena beratnya Bu Rayo teh segini aja kan, ini aja udah 1/2 kilo beratnya. Jadi sekilo teh ini isinya cuma 4, ini isinya cuma 2. Terus yang tadi yang isi 17 3 gitu. Bisa Bu, sekarang ada dari ekspedisi itu dia udah benar-benar bisa ngasih solusi. Yang kargo banyak gitu. Enggak, ada solusi bisa solusi gudang di sana, bisa solusi pemotongan biaya, itu ada. Cuma kan kendalanya ini teh harus nuteleh gitu, harus nyampenya harus cepet gitu. Iya ada. Oh, ya ada. Itu nanti dibahas. Ini Baik, berapa baik, persen sip. ini Ibu? Berapa persen kalau pengen jadi reseller? Apanya? Kalau reseller ini jualannya berapa? Yang ini 35.000, isinya 21. Kalau reseller di Di harga angka 30.
Oh jadi sekitar 5.000 berapa persen berarti tuh? 20-an, 15. Ya, 20. Oke, lumayan lah ya. Berarti ini ketahanannya berapa lama? Seminggu 7 harian. Karena kita nyampe ke Aceh, ke mana NTT, ke Lombok juga udah nyampe. Yang paling lama teh 5 hari dan masih aman. Dimakan sama mereka masih aman, masih enak. Expirednya tuh seminggu. Seminggu, jadi paling lama kita ekspedisi paling lama 5 hari. Permintaan ke Malaysia, Singapura juga udah ada, cuma masih bingung kita teh ngirimnya kumahanya gitu pakai Lion. Ada tuh Ibu, nanti ngobrol makanya gabung di TDA itu biar tahu oh ini kemana pakai apa. Ada banyak solusi. Masya Allah. Nah, sama nawainya. Bu, untuk ininya media sosialnya silakan kalau mau cari di mana gitu. Buat teman-teman yang mau kepoin Burayot Simadu, sama Instagramnya @burayot.simadu, Facebooknya Burayot Simadu, apalagi YouTube-nya Burayot Simadu Official, TikTok-nya Burayot Simadu Official, IG-nya juga. IG itu yang @burayot.simadu di situ. Aku coba ya, ini ada Burayot yang Enggak. yang ini tuh Burayot tuh karena ngagayot ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Nih, jadi dia tuh apa ya? Cara masaknya itu bukan pakai ini tapi pakai sumpit ya, kayak sumpit. Iya, Jadi kayak sumpit. nanti ada lah videonya ya. Nih. Cucutik cenah lamun kata orang Sunda. Kamu slogan. Salah ukut. Ada bisikan-bisikan. Bisikan setan ya. Bisikan-bisikan dari malaikat. Ini teh pintu surganya aku satu-satunya. Tapi kan ini si tabungnya tuh. Nah, biasanya kalau burayot yang ala-ala di pasar itu agak pahit ya. Tapi kalau ini mah amis, pelem, benar-benar kayak madu. Itu yang tadi Ibu bilang gulanya gula pilihan ya. Kita pakai gula kawung asli. Terus si madu pun ini ya brand si madu ini memang filosofinya kita seperti doa lah gitu kan. Kalau madu mah manfaatnya banyak, terus sering dikerumuni oleh lebah-lebah Obat dari gitu. Rasul ya. Mudah-mudahan sih bisa jadi penambah manfaat. Amin. Ya, Ini ada 2 kemasan begini ya. Ini harga 3. Oh. Satu lagi yang isi 17 itu Yang yang tadi habis sudah ya. habis itu yang sudah habis ya. Kita udah halal, udah punya halal, alhamdulillah, udah punya PIRT, ya legalitasnya udah lengkap, udah punya haki, alhamdulillah. Dan semuanya free, pertolongan Allah, pokoknya emang nggak ada yang bayar. luar biasa. Punya kemasan ini juga awalnya itu free dari PLN, CSR. PLN boleh dong ke kita. Dan itu juga nggak nyari, alhamdulillahnya teh. Gitu. Baik, Bu, ini teh saya temenin senang ya. Dari tadi makan-makan. Nih, ini the last and the one gitu. The last and the one apa? Ada yang mau disampaikan? Tips and run. Tips and run. Tips untuk pemula yang ingin berbisnis itu apa? Buat teman-teman yang mungkin juga sekarang atau sedang ada di titik nadi rendah gitu ya, kayak saya sama suami kan memulai bisnis dari minus ya, bukan dari nol lagi, memang kita dari minus. Intinya sih waktu itu kita termotivasinya dari kata sa'i, jadi gerak aja dulu gitu, terus bergerak aja, jangan berhenti gitu kan ya. Apa aja kan kita juga gitu kan, jualan ini jualan itu apa aja gitu dilakonin dulu, yang penting kita bergerak. Karena waktu Siti Hajar aja nyari air buat Nabi Ibrahim kan waktu di sana kan dia kan 7 kali, tapi ternyata kan bolak-balik tapi rezekinya ternyata bukan di jalur situ kan, tapi malah di kaki Nabi Ibrahim Ini Nabi Nabi. Ismail kan ya, di kaki nabinya sendiri gitu kan, makanya Bayi jadi Nabi Ismail. iya makanya saya juga sering ngetin, mungkin rezeki kita bukan dari Burayot, tapi kita terus bergerak aja gitu ya. Intinya gitu, kalaupun nanti teman-teman saat ini mungkin lagi ada di titik yang paling rendah gitu kan ya, gerak aja, apa aja dulu lakuin lah, jangan berhenti bergerak. Nanti yang penting halal ya. nanti insya Allah temukan dengan bisnis yang memang cocok buat teman-teman Ya kan pahalanya itu bukan di bisnisnya ya, tapi di prosesnya. ya, insya Allah. Karena kan bercucuran air keringat ini kan menjadi
bukti gitu. Air mata juga. Mata air segala gitu bahwa kita sudah melalui proses perjuangan jihad itu ya Bu ya. Gitu Udah sih. situ saja. Ya udah sih, semangat gitu aja. Semangat. Baik Ibu, hatur nuhun Sama-sama. sudah ditampi ini Bu Rayut yang tadinya 3 bungkus sudah 2 bungkus ya, kok habis CM. Nah untuk sahabat yang dimanapun kalian berada, sekian liputan kali ini bersama saya Kang Onik. Jangan kemana-mana, tetap di TDA Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.